Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dharmajaya Gulu SPD. Saya guru di SMK Negeri 2 Mandeh Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian UKIN secara daring di sekolah saya SMK Negeri 2 Mandeh Barat, Kabupaten Nias Barat. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua untuk anak-anak kami. Pagi, Pak. Pagi, Mana kabarnya? sehat, Pak. Pada hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak kami yang sudah membawa kita dalam doa. Dan sebelum Bapak memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu saya mengecek kehadiran anak didik kami. Dan Bapak juga informasikan bahwa selama nanti kita mengikuti pembelajaran, Bapak harapkan kepada seluruh anak didik kami untuk tetap menghidupkan atau menyalakan kameranya. Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dari 20 orang siswa yang sudah masuk pada saat ini, baru 19 orang. Dan yang pertama dulu materi kita pada hari ini Bapak akan share. Apakah sudah semua nampak di layar anak kami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yaitu tentang sistem dan dinamika Pancasila, demokrasi Pancasila. Jadi sebelumnya Bapak ingatkan bahwa pada saat ini musim atau namanya COVID-19. Jadi kita juga sebagai guru maupun siswa, kita wajib namanya mencegah penyebaran COVID-19 dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi Bapak ingatkan kepada anak kami supaya jangan papar nanti COVID-19, wajib mematuhi namanya protokol kesehatan. Sudah paham? Sudah, Pak. Baik, Bapak lanjutkan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajarin pada saat ini. Yang pertama, menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai indikator memahami hakikat demokrasi, memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama, kita masuk pada hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi, satu, makna demokrasi. Jadi, demokrasi merupakan suatu sistem yang memberikan hak bersuara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas namun tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku. Itu makna demokrasi. Bagian A, klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik beratnya. Sebelumnya klasifikasi demokrasi ini telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, bergantung di sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang nilai yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dapat dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Bagian 1, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik,
tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang titik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan secara membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Jadi berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan dari awal bahwa klasifikasi demokrasi yang pertama tadi berdasarkan titik beratnya itu terbagi 3. Demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Jadi untuk itu, apakah ada anak kami yang bisa mengasih contoh kepada kita apa itu demokrasi formal? Saya, Pak. Iya, silakan. Contoh demokrasi formal adalah adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Sekian, Pak. Baik, sangat bagus. Demokrasi material, ada yang bisa kasih contoh? Saya, Pak. Iya, silakan. Contoh demokrasi material adalah mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, Pak. Ya, dipersilakan. Contoh demokrasi gabungan adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi jenis ini adalah jenis demokrasi yang memiliki perhatian sama kepada politik dan ekonomi. Sekian. Baik, terima kasih. Jadi itu contoh-contoh tadi yang sudah diberikan oleh teman-temanmu. Kita masuk berikutnya berdasarkan ideologi. Jadi demokrasi berdasarkan ideologi ini juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintah demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Itulah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Dia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta pemaksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kenbung, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Menurut pemandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Itu tadi demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Bagian C, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi secara langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam pemusyawaratan untuk menentukan
kebijaksanaan umum dengan negara atau undang-undang secara langsung. Dan ada juga namanya demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan atau suatu yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Jadi demokrasi secara langsung ini dapat kita lihat di mana contohnya demokrasi secara langsung ini dalam pemilihan legislatif dan eksekutif, di mana rakyat ikut serta dalam pemilihan. Itu salah satu contohnya. Jadi ada juga demokrasi di sekolah, ada juga demokrasi yang tidak langsung. Jadi demokrasi tidak langsung ini adalah diangkat oleh pimpinan. Jadi di Indonesia ini ada demokrasi secara langsung dan ada juga namanya demokrasi secara tidak langsung. Jadi Bapak sudah ingatkan tadi atau sudah mengatakan bahwa demokrasi di sekolah itu ada. Coba salah satu anak didik kami memberikan tanggapan apa itu demokrasi, contoh-contoh demokrasi yang ada di sekolah. Ada salah satu dari siswa kami. Ya, contoh demokrasi di sekolah yaitu pertama, menghormati setiap pendapat orang lain. Kedua, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. 3, ikut menjaga dan merawat lingkungan sekolah. 4, ikut membersihkan ruangan kelas. Terima kasih contoh yang telah diberikan oleh anak didik kami, dan untuk yang lain juga supaya diperhatikan. Contoh yang diberikan temanmu, silakan nanti dipelajari lagi. Berikutnya dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada beberapa. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu prinsip demokrasi Indonesia yang pertama. Yang kedua atau bagian B, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, bukan kekuatan otot atau kekuasaan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Itu tadi demokrasi kecerdasan. Bagian C, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat, MPR, DPR, dan DPRD. Itulah demokrasi yang berbentuk berkedaulatan kepada rakyat, yang dipegang oleh DPR, DPD, dan DPRD. Nah, itu tadi dipilih secara langsung atau dikatakan demokrasi secara langsung. Itulah yang memegang kekuasaan tertinggi. Berikutnya bagian D, demokrasi dengan rule of law. Artinya hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi
ugal-ugalan. Demokrasi degalan atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Bukan demokrasi membiarkan kesamarahutan atau anarki. Itulah tadi demokrasi dengan rule of law. Yang bagian E, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara umum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia bertanggung jawab jadi demokrasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan pertimbangan. Itulah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan serta kekuasaan negara. Bagian F, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan berlebihan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Jadi itulah demokrasi dengan hak asasi manusia. Apakah anak kami masih bisa mendengar suara Bapak? Masih. Masih ada semangat untuk belajar? Masih, Pak. Jadi itulah tadi namanya demokrasi dengan hak asasi manusia. Baik, Bapak lanjutkan. Bagian G, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yaitu demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua. Jadi itulah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Berikutnya bagian H, demokrasi dengan otonomi daerah. Merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif. Di tingkat pusat, terlebih kekuasaan negara khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khususnya lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota dengan peraturan pemerintah daerah. Daerah otonomi itu dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, jadi artinya otonomi daerah ini diberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Karena sebelumnya itu diatur sama oleh pusat, maka setelah dilihat bahwa daerah ini bisa mengatur setiap daerahnya masing-masing, maka pimpinan pusat seperti presiden memberikan hak dan wewenang kepada gubernur dan lainnya untuk mengelola daerahnya sendiri, tetapi wajib melaporkan kepada presiden. Itulah namanya otonomi daerah, dari pusat ke daerah, atau ada juga namanya sentralisasi dari daerah ke pusat.
Nah, berikutnya bagian I, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersama dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Bagian J, demokrasi yang berkeadilan sosial, yaitu demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan apabila sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat tidak ada golongan, lapisan kelompok, satuan atau organisasi yang jadi anak emas yang diberikan berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Jadi, apakah ada yang bisa mengasih contoh antara demokrasi otoriter? Ya, dipersilakan. Perbedaan antara negara demokrasi dan negara otoriter. Contohnya di negara demokrasi, pertama, memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan di negara otoriter, contohnya, pertama, pemerintahan dikendalikan secara terpusat. Kedua, tidak ada kebebasan untuk membentuk suatu kelompok, organisasi, atau partai politik. Ketiga, tidak ada jaminan hak asasi manusia. Keempat, tidak ada jaminan kebebasan sipil atau minoritas. Baik, terima kasih. Dari materi yang telah Bapak paparkan tadi, sebelumnya Bapak sudah ngasih materi tugas Google Meet atau grup WA anak-anak didik kami. Maka untuk itu kita melakukan diskusi. Bapak berikan waktu selama 10 menit sampai 15 menit. Dan dipersilakan untuk anak-anak kami mematikan kameranya untuk diskusi. Dan Bapak harapkan jangan ada yang ribut. Sudah paham? Sudah, Pak. Jadi diskusinya kita mulai dari sekarang. Baik. Kepada seluruh anak kami, waktu diskusinya sudah selesai. Jadi pada saat ini kita kembali menghidupkan kamera kita masing-masing. Ada 3 orang ini siswa yang sudah keluar live dari Zoom. Siapa? Yang lainnya silakan masuk lagi. Coba cari jaringan, diingatkan temannya jaringan yang bagus. Kita kembali semua menghidupkan kamera ulang. Udah hidup semua kameranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kita mulai dengan kelompok 1, silakan. Ya, baik. Menurut kami kelompok 1, pertanyaannya yaitu, mengapa istilah demokrasi maknanya beraneka ragam? Jawaban kami, karena pola pikir dan sudut pandang setiap orang berbeda-beda, sehingga makna demokrasi yang beraneka ragam. Terima kasih dari kelompok 1. Kelompok 2. Baik, terima kasih. Jawaban kami dari kelompok 2 dengan pertanyaan, dapatkah kita memaksa pemahaman tentang demokrasi kepada orang lain? Jadi menurut kami dari kelompok 2, tidak. Dengan alasan, sesuatu hal apapun yang bersifat dipaksakan, maka hasilnya itu pasti tidaklah baik. Semua orang memiliki pendapat yang berbeda di dalam demokrasi. Jika ada yang egois atau memaksakan kehendak, maka tindakan tersebut dapat merusak yang namanya kesatuan dan rasa persatuan. Baik, kita lanjut dengan kelompok 3. Ya, Pak. Pertanyaannya yaitu, coba kalian identifikasi atau temukan nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam puisi di atas. Jawabannya yaitu, nilai moral adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan kesusilaan. Buktinya,
Menurut mereka, definisi demokrasi adalah sama-sama hewan yang tidak memakan satu sama lain dan tidak memangsa satu sama lain. Nilai estetis adalah nilai-nilai keindahan yang melekat atau terkandung dalam puisi. Nilai keindahan ini dapat dilihat bentuk diksi, rima, dan gaya bahasa. Sedangkan nilai politik adalah hal yang berhubungan dengan isu-isu politik, perkembangan politik, dan situasi politikan yang sedang terjadi. Buktinya, pimpinan baru kebun binatang ingin mereposisi sebuah kandang, dan kandang itu yang penting adalah posisinya. Yang terakhir, Baik, jawaban kami dari kelompok 4 yaitu dengan pertanyaan dari nilai-nilai yang diidentifikasi, nilai-nilai apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jawaban kami dari kelompok 4 yaitu nilai yang pantas dilakukan dalam puisi demokrasi kebun binatang itu adalah menggunakan musyawarah untuk mencapai sepakat dari 17 hewan lain selain musyawarah untuk menentukan suatu kebijakan yang dapat berdampak untuk semua. Dan nilai yang tidak pantas adalah menghalalkan segala cara untuk melolos keinginan satu pihak, yaitu keinginan pak kepala kebun binatang untuk memasukkan serigala dengan menggunakan cara yang akan berdampak untuk hewan lain. baik, terima kasih dari diskusi anak-anak didik kami tentang materi kita pada hari ini, demokrasi Pancasila. Jadi, pada saat ini juga kita ambil kesimpulan. Yang pertama dulu, dalam demokrasi ini, demokrasi adalah sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada kesimpulan dari anak kami yang bisa kita cantumkan nanti? Saya Pak. Ya, Febri silakan. Kesimpulannya yaitu prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Baik, ada dua kesimpulan yang kita ambil pada saat ini. Yang pertama tadi yang sudah Bapak bacakan, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Dari hasil kesimpulan juga anak didik kami, yaitu prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagai kekuasaan di dalam negaranya. Jadi itulah hasil atau kesimpulan materi kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Berikutnya saya ingatkan, Bapak ingatkan kepada didik kami, tugas-tugas yang sudah Bapak kirim di grup WA supaya dikerjakan, dan jangan lupa juga nanti untuk belajar materi yang akan datang atau materi yang akan kita pelajari ke depannya. Ingatkan juga yang terakhir kalinya juga, ini anak didik kami selalu menjaga kesehatan, selalu jaga jarak atau mematuhi protokol kesehatan. Apalagi ini bulan-bulan Desember, liburan itu dikurangi supaya mencegah namanya terpaparnya COVID-19. Sudah paham semua? Sudah, Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yang membawa kita dalam doa, Yustina Hia. Mari kita berdoa. Doa selesai. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak ucapkan
Selamat siang. Siang, Pak.